Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Maulina, mahasiswa UIN Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum. Saya ingin memaparkan materi yang berjudul kontrak bisnis untuk memenuhi tugas hukum bisnis. Yang pertama, pengertian kontrak bisnis. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana masing-masing pihak yang ada di dalam kontrak tersebut dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Sedangkan bisnis adalah suatu istilah yang menggambarkan berbagai aktivitas yang dijalankan oleh institusi bisnis, baik bersifat swasta maupun badan usaha milik negara yang tujuannya untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Secara umum, bisnis juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan. Jadi, kontrak bisnis adalah suatu kontrak atau tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan suatu prestasi yang memiliki nilai-nilai komersial. Azas-azas kontrak. Sebuah kontrak yang disusun oleh para pihak secara teoritis harus mengikuti beberapa azas hukum yang terkait dengan perencanaan kontrak. Azas-azas yang dimaksud itu adalah yang pertama itu adalah azas konsensualisme. Maksudnya adalah suatu perjanjian atau perikatan yang timbul sejak detik tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Ini berarti suatu perjanjian itu lahir sejak adanya kata sepakat dari kedua belah pihak walaupun dalam pelaksanaannya diatur dalam undang-undang menetapkan adanya suatu formalitas tertentu. Asas konsensualisme ini terdapat di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua, azas kontrak sebagai hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam subkontrak. Yang ketiga, azas kebebasan berkontrak. Yang dimaksud dengan azas kebebasan berkontrak atau yang sering disebut juga dengan sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan suatu perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang keempat, azas pacta sunt servanda. Azas ini disebut juga dengan azas kepastian hukum karena para pihak ketiga harus menghormati isi perjanjian tersebut. Disebut demikian karena para pihak yang membuat perjanjian mempunyai keyakinan bahwa apa yang diperjanjikan dijamin pelaksanaannya termaksud tidak boleh dicampuri oleh pihak ketiga ataupun hakim karena jabatannya. Azas kelima yaitu azas itikat baik, yaitu suatu kontrak dibuat dan disepakati oleh para pihak harus didasarkan kepada adanya itikat baik, baik sebelum kontrak itu dibuat, pada saat kontrak dibuat, hingga pada saat kontrak itu berlaku. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 dalam KUH Perdata yang isinya adalah semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang keenam, azas obligator atau azas kekuatan yang mengikat, yaitu azas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak yang terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata. Yang ketujuh, azas kepribadian. Azas kepribadian juga disebut dengan azas personalitas. Azas ini terutama ditemukan pada pasal 1351 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan dirinya atas nama diri sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Syarat sah suatu kontrak. Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian atau kontrak sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat dua kategori sebuah perjanjian atau kontrak bisa dikatakan sah, yaitu syarat sah subjektif dan syarat sah objektif. Syarat sah subjektif harus ada dalam perjanjian atau kontrak berdasarkan pasal 1300 KUH Perdata. Syarat sah subjektif artinya adalah syarat sah tersebut harus berkaitan dengan para pelaku kontrak. Yang pertama, adanya kesepakatan atau kehendak dari para pihak, tanpa adanya paksaan, penipuan, kekhilafan, dan penyalahgunaan keadaan. Yang kedua, wewenang atau kecakapan berbuat menurut hukum. Syarat sah subjektif yang satu ini maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang di mata hukum memiliki wewenang untuk melakukan suatu perjanjian atau kontrak. Yang kedua, syarat sah objektif yang harus terkandung dalam perjanjian. Syarat sah objektif maksudnya adalah syarat tersebut berkenaan dengan perihal atau isi dari perjanjian itu sendiri.
Yang pertama, objek atau perihal tertentu. Dalam suatu perjanjian itu harus terkandung suatu objek yang jelas dan memuat sesuatu hal. Yang kedua, kausa yang diperbolehkan halal dan legal. Suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, syarat sah subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Adanya kesepakatan atau kehendak, wewenang berbuat. Yang kedua, syarat sah objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Adanya objek atau perihal tertentu, kausa yang diperbolehkan, halal dan legal. Syarat sah secara umum, kontrak harus dilakukan dengan iktikat baik, kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, kontrak harus dilakukan berdasarkan azas kepatutan, kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum. Syarat sah yang khusus, syarat sah tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu, syarat akta notaris untuk melakukan kontrak tertentu. Terhapusnya suatu kontrak. Pasal 1381 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, hapusnya perikatan atau kontrak karena alasan yang pertama, pembayaran. Perikatan dapat dipenuhi oleh siapapun yang berkepentingan seperti orang yang turut berutang atau penanggung hutang. Yang kedua, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Jadi, kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang dibayarnya, dan jika kreditur juga menolak, maka debitur dapat menitipkan uang atau barang kepada pengadilan. Penawaran demikian dapat diikuti dengan penitipan, pembebasan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal pembayaran itu dilakukan menurut undang-undang. Yang ketiga, adanya pembaharuan hutang. Dalam pasal 1413 KUH Perdata menyebutkan ada 3 macam cara untuk pembaruan hutang. Yang pertama, bila seseorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama dan dihapusnya. Yang kedua, bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama oleh kreditur dibebaskan dan perikatannya. Yang ketiga, bila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur yang lama yang terhadapnya debitur dibebaskan dari perikatannya. Yang keempat, titik perjumpaan atau kompensasi. Jika 2 orang saling berhutang, maka terjadilah antara mereka perjumpaan hutang yang menghapuskan hutang-hutang kedua orang tersebut dengan cara dan dalam hal-hal berikut. Yang pertama, perjumpaan demi terjadinya hukum. Yang kedua, perjumpaan hanya terjadi antara 2 utang dan dua-duanya berpokok sejumlah utang atau sejumlah barang-barang yang dapat dihabiskan dan jenisnya itu sama ya. Yang ketiga, semua penundaan pembayaran kepada seseorang tidak menghalangi suatu perjumpaan hutang. Yang kelima, percampuran hutang. Bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dan oleh sebab itu piutang dihapuskan. Yang keenam, pembebasan hutang. Pembebasan suatu hutang tidak hanya dapat diduga-duga, melainkan harus dibuktikan. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terhutang. Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan itu musnah dan tidak dapat diperdagangkan atau hilang hingga tidak dapat diketahui sama sekali keberadaan barang tersebut, maka terhapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Yang kedelapan, kebatalan atau pembatalan. Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyiasatan atau penipuan menimbulkan suatu tuntutan yang membatalkan. Titik penyataan batal itu berdasarkan adanya paksaan, penyiasatan atau penipuan juga mengakibatkan barang dan orang-orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan itu dibuat. Yang kesembilan, berlakunya suatu syarat pembatalan. Barang siapa yang mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu perikatan atas dasar sebagai alasan, wajib mengajukan alasan-alasan itu sekaligus, atau ancaman akan ditolak alasan-alasannya dan diajukan kemudian, kecuali bila alasan yang diajukan kemudian itu ternyata karena kesalahan pihak-pihak lawan tidak dapat diketahui terlebih dahulu. Yang 10, lewat waktu atau kadaluarsa. Suatu upaya untuk melakukan sesuatu untuk dibebaskan dari tuntutan dengan berakhirnya waktu tertentu dan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Prestasi dan wan prestasi dalam suatu kontrak.
Prestasi dalam suatu kontrak adalah melakukan atau melaksanakan keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati bersama. Segala sesuatu yang dilaksanakan tersebut didasarkan kepada niat baik dari masing-masing yang telah bersepakat untuk menjalankannya. Hal ini berarti masing-masing pihak memiliki integritas, yaitu sesuai dengan apa yang tertulis dan kemudian dilaksanakan. Bentuk dari suatu prestasi pada kontrak adalah yang pertama melakukan sesuatu, yang kedua tidak melakukan sesuatu, dan yang ketiga memberikan atau menawarkan sesuatu. Sedangkan one prestasi atau ingkar janji dalam suatu kontrak adalah salah satu atau dari semua pihak yang terikat dalam kontrak tersebut tidak melakukan kewajibannya atau prestasi yang sesuai yang tertulis dalam kontrak. Akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban tersebut, maka dirugikanlah hak dari salah satu pihak yang lain. Force majeure. Fuadi mengatakan bahwa force majeure adalah suatu keadaan memaksa di mana para pihak debitur dalam suatu kontrak terhalang untuk melakukan kewajibannya atau prestasi karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat telah dibuatnya suatu kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena debitur, sementara debitur dalam keadaan iktikat baik. Lebih lanjutnya dijelaskan bahwa suatu force majeure dalam suatu kontrak terdiri dari yang pertama, karena sebab yang tidak terduga, yang kedua karena keadaan yang memaksa, dan yang ketiga karena pembuatan tersebut dilarang. Penyelesaian sengketa kontrak. Setiap kontrak bisnis yang telah disepakati sebelumnya tidak selalu berjalan dengan baik. Di pertengahan pasti ada permasalahan yang terjadi, baik itu disengaja ataupun yang tidak disengaja, yang dilakukan oleh para pihak yang telah bersepakat. Kadangkala permasalahan tersebut menyebabkan konflik yang berkepanjangan di antara kedua belah pihak. Di dalam suatu kontrak bisnis yang telah ditandatangani bersama antara pihak-pihak yang bersepakat, selalu mencantumkan pasal tersendiri yang menyebutkan cara penyelesaian dari suatu perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari dari kontrak tersebut. Secara umum, ada dua bentuk penyelesaian sengketa dari kontrak tersebut. Yang pertama, melalui pengadilan. Hubungan yang mengikat antara kedua belah pihak dalam suatu kontrak adalah ikatan hukum perdata, sehingga bila terjadi permasalahan dari kontrak tersebut maka dapat diselesaikan secara perdata. Bila sengketa kontrak tersebut tidak bisa diselesaikan, maka proses penyelesaiannya berikut adalah membutuhkan waktu yang relatif lama. Tiga tingkatan yang harus dilalui oleh pihak yang bersengketa diantaranya adalah gugatan ke pengadilan negeri, proses banding ke pengadilan tinggi, dan selanjutnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Yang kedua, bentuk penyelesaiannya adalah melalui arbitrase. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, didefinisikan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di dalam pasal 4 undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui cara arbitrase, dan para pihak telah memberikan wewenang kepada arbiter, wewenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal tersebut diatur dalam perjanjian mereka, titik persetujuannya. Baiklah, sekian hasil pemaparan materi saya mengenai kontrak bisnis. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.